adalah wanita yang paling cantik, wanita yang paling seksi gitu ya kan, wanita yang paling menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, ketemu lagi dengan Bu Ani. Nah, terima kasih moms sudah klik video Bu Ani hari ini. Insya Allah video Bu Ani hari ini bisa memberikan manfaat buat moms semuanya dan buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, moms gimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat, selalu bahagia, dan semakin berkelimpahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, udah luar biasa ya moms, lama sekali rasanya Bu Ani tuh gak muncul untuk berbagi tips cinta buat mom semuanya, termasuk juga buat Bu Ani ya, karena Bu Ani juga di sini bukan seorang yang ahli atau yang pakar gitu dalam percintaan di rumah tangga, tapi Bu Ani sharing berdasarkan pengalaman. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman Bu Ani selama berumah tangga 10 tahun, terus juga dari pengalaman mama, papa Bu Ani, kayak gitu-gitu ya moms. Sama satu lagi Bu Ani dari Instagram atau video-video YouTube yang lain, dan juga dari bacaan-bacaan gitu. Dan hari ini Bu Ani mau sharing tips cinta yang ke-6. Nah, ikutin video Bu Ani terus sampai dengan selesai ya moms. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar positif. Lalu jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Insya Allah kita bisa saling bersilaturahmi, karena silaturahmi itu bisa membukakan pintu rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat moms yang mau berteman dengan Bu Ani lebih akrab, boleh silahkan DM di Instagram Bu Ani yang Bu Ani taruh di layar ini. Nah, hari ini Bu Ani mau berbagi buat mom semuanya, apa sih yang diharapkan sama Pak suami ketika beliau berada di rumah bersama kita sang istri. Jadi di sini ada 5 hal penting sekali bagi Pak suami ketika berada di rumah dan bersama kita di rumah tercinta kita gitu tentunya ya mom. Oke, yang pertama adalah kita harus selalu senyum, selalu ramah gitu ya sama Pak suami ya, karena ini juga sih salah satu yang selalu disampaikan sama Pak suami Bu Ani. Jadi ketika beliau ada di rumah, terus beliau kalau ngelihat Bu Ani lagi kusem gitu ya kan, mukanya nggak ada senyumnya, terus kalau ditanyain gitu kan, Pak suami langsung bilang, abang tuh pengennya kalau di rumah disenyumin aja walaupun nggak makan, nggak apa-apa katanya. Jadi ternyata yang paling penting yang pertama adalah senyum gitu ya moms. Nah, kalau Pak suami kita bekerja, pastikan kita senyum aja terus walaupun beliau tuh cemberut, seperti yang ada di video Bu Ani yang sebelumnya ini, walaupun walaupun beliau itu belum pasang muka bahagia, belum ada rasa seneng gitu ya nyampe di rumah, karena kan otaknya laki-laki tuh merespon 10 sampai dengan 15 menit. Nah, jadi kita sebagai sang istri tetap harus tersenyum, tetap harus bahagia, jangan lelah. Siapkan makanan dan minuman kesukaannya sampai beliau bisa merespon tentang senyuman kita dan juga tentang apa yang sudah kita persiapkan untuk beliau. Lalu yang kedua, Pak suami paling senang kalau beliau ada di rumah itu dan mencium aroma wanginya kita. Jangan kalau Pak suami pulang kita bau basem gitu ya. Bau basem itu bau apa ya? Bau bawang. Bau bawang dicampur sayur asem, jadilah basem gitu ya kan. Jadi pastikan aroma tubuh kita itu wangi, bersih, minimal kita udah baru selesai mandi gitu ya, walaupun nggak pakai parfum, walaupun kita nggak pakai wangian yang berlebihan, tetapi minimal rambut kita tuh enak gitu dicium, terus jilbab kita pakai pewangi gitu ya, waktu nyucinya pakaian kita juga pakai pewangi gitu nyucinya. Nah, pastikan juga tampilan kita di rumah, misalnya pas suami sukanya kita pakai lipstick, boleh pakai lipstick di rumah, pokoknya kasih yang terbaik buat beliau gitu ya moms. Nah, yang ketiga adalah Pak suami itu paling senang memandang wajah istrinya yang terlihat lebih cantik,
Cantik itu berbeda-beda menurut definisi suami masing-masing. Nah, kenalin suami masing-masing ya moms. Kira-kira suami kita tuh sukanya kita dandanan atau kita yang natural. Nah, kalau suami kita sukanya kita yang dandanan, oke, kasih dandanan yang full buat beliau. Misalnya pas suami kita tuh seneng kalau melihat bulu mata kita lentik gitu ya. Oke, di rumah pada saat dia di rumah nih kasihlah sedikit maskara, iya kan. Terus kasihlah sedikit eyeliner gitu. Tapi jangan lupa loh kalau nanti kita mau sholat tetap harus dibersihin dulu semua ya moms agar wudhunya sempurna. Nah, alhamdulillah kalau pas suami kita sukanya dengan kita yang natural, tanpa make up, tanpa lipstick, tanpa apapun. Jadi kita di rumah tetap bisa melakukan ibadah tanpa perlu cuci muka yang berlebihan. Pokoknya siapkan kesukaannya masing-masing gitu. Kalau sukanya natural, alhamdulillah ya udah kita natural aja yang penting bersih. Atau kalau sukanya yang bermakeup ya udah makeup tipis-tipis sambil nanti kita bisa omongin sama Pak suami. Bahwasanya kalau kita itu kalau bermakeup yang lengkap, contoh nih pakai lipstick yang waterproof atau pakai eyeliner yang waterproof, itu harus 2 kali lebih ekstrak lagi untuk membersihkannya. Jadi kita bisa kasih masukan ke Pak suami, sayang bukannya adek nggak mau gitu ya kan bahasanya. Sayang bukannya adik nggak mau nih beberes atau bermakeup full, tapi dalam rangka kita mau melakukan ibadah sholat kita kan harus bersih. Nah, kalau yang seperti ini dengan dandanan yang lengkap, untuk pembersihannya lebih ekstrak lagi dan agak lebih susah gitu. Gimana kalau di rumah cukup pakai lipstick aja sama bedak, nggak usah pakai eyeliner, sama nggak usah pakai maskara, boleh ya. Pokoknya yang lembut gitu moms. Insya Allah kalau kita cerita tentang ke syariat atau ke istilahnya tentang apa ya tentang kewajiban kita sebagai wanita muslimah kepada Pak suami, insya Allah Pak suami akan paham. Yang keempat ini adalah kita harus sudah mempersiapkan makanan dan minuman beliau. Jadi istilahnya gini ya moms, ketika beliau pulang kerja bukan beliau yang nunggu piring sama gelas di atas meja, tetapi piring dan gelas lah yang sudah menunggu beliau. Jadi ketika beliau pulang, otaknya sudah mulai rileks, pikirannya udah mulai tenang, rasa bahagianya udah mulai muncul, senyum-senyumnya udah mulai balik lagi. Nah, beliau akan ke dapur untuk ngelihat kita, untuk nyari kita, atau misalkan mau ke ruang TV. Nah, jadi di ruang TV itu di atas meja atau di meja tamu, pokoknya di mana yang beliau biasa tempat bersinggah pertama kali, di situ udah kita siapkan cemilan ataupun minuman yang kesukaannya beliau gitu ya, Mo. Jadi istilahnya jangan sampai beliau dulu yang tanya, mana nih minumku, mana nih makananku gitu. Tapi udah ada duluan makanan dan minuman yang menunggu beliau datang untuk mencicipi makanan dan minuman itu. Nah, ini dia yang kelima. Ini dikhususkan untuk kita yang sudah berumah tangga lebih dari 5 tahun. Siapkan gaya bercinta yang baru. Kalau udah ngomongin tentang bercinta, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah tugas mulia seorang istri. Karena kalau misalkan kita menolak atau nggak indahkan permintaan suami, maka kita terjadi ketidakbaikan pada kita gitu ya. Allah sangat murka dan Allah nggak suka gitu. Karena apapun yang diminta suami dalam urusan itu pasti kita harus turutin gitu ya moms. Nah, bagi kita yang udah di atas 5, yang usia pernikahannya sudah di atas 5 tahun, boleh kita explore atau mencari gaya hubungan yang baru gitu, yang kira-kiranya ini bukan bahasa yang tabu ya moms, tapi insya Allah bisa mengedukasi gitu. Jadi ada hal-hal yang kira-kira mungkin sewaktu pengantin baru kita bisa dapatkan gitu kan, tapi ketika sudah berumah tangga selama lebih dari 5 tahun atau 5 tahun ke atas, ini udah gak kita dapatkan lagi. Nah, kita boleh cari-cari informasi dan kita boleh obrolin sama Pak suami, kira-kira beliau maunya yang seperti apa. Ini contoh nih, kalau misalkan dulu pengantin baru, ya kan, malam-malam mau tidur kita pakai baju yang lumayan seksi gitu. Tapi sekarang setelah usia pernikahan di atas 5 tahun,
kita mau tidur pakai daster yang udah bau asem, kan gitu. Nah, coba kita nikmatin lagi gaya bercintanya itu seperti waktu kita pengantin baru. Cobalah beli lingerie yang baru gitu kan. Bagi pak suaminya yang suka kita pakai lingerie gitu, kasih aja nggak apa-apa, karena kadang-kadang emang kita ngerasa aduh geli gitu ya kalau pakai lingerie gitu kan, aneh gitu rasanya gitu. Kita mau pakai lingerie, lihat di cermin, aduh di sini gedegep, di sana gedegep, di sini aduh malu gitu rasanya kita ngelihat badan kita ya moms. Tapi masya Allah tabarakallah, ternyata kalau pak suami senengnya kita pakai lingerie, mau gimana pun bentuk tubuh kita itu beliau nggak akan pernah ngerasa itu ada kekurangan gitu moms. Kita harus percaya diri dulu sama diri kita bahwasannya begitu kita pakai lingerie, kita adalah wanita yang paling cantik, wanita yang paling seksi gitu ya kan, wanita yang paling menggoda. Jadi kita akan selalu percaya diri buat suami kita, dan pastikan kita semua udah ada di kamar mandi, siapin wangian untuk para wanita kayak gitu mams. Jadi siapkan gaya bercinta yang baru ya, jangan malu-malu, boleh kok kalau kita sebagai seorang istri. Nah, jadi itu dia moms tips cinta episode yang ke-6 dari Bu Ani. Dan terima kasih ya moms sudah ngikutin video Bu Ani di tips cinta hari ini sampai dengan selesai. Jadi semua tips cinta ini Bu Ani sudah kumpulkan dalam satu playlist. Jadi moms boleh kunjungi channel Bu Ani. Klik itu nama yang di bawah, di sini ada namanya Dapur Bu Ani. Tinggal diklik, terus mom akan ketemu dengan berandanya Bu Ani. Terus nanti di beranda itu tinggal pilih playlist. Nah di situ ada playlist yang khusus tips cinta. Jadi moms boleh ikutin tips-tips cinta dari Bu Ani dari mulai episode 1 sampai dengan yang sekarang. Oke moms, terima kasih ya. Dan insya Allah video-video Bu Ani tentang tips cinta bisa bermanfaat buat mom semuanya, dan juga tentunya buat Bu Ani. Sekali lagi Bu Ani mau ucapkan, ini Bu Ani bukan seorang yang ahli dan juga bukan seorang yang pakar gitu dalam urusan rumah tangga. Tapi Bu Ani insya Allah mau sharing apa yang Bu Ani rasakan selama berumah tangga 10 tahun, dan juga dari pengalaman-pengalaman orang tua Bu Ani dan apa yang Bu Ani baca. Nah, sampai ketemu lagi ya moms di video Bu Ani yang berikutnya. Buat mom semuanya, tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, dan insya Allah semakin berkelimpahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke mom, sampai ketemu lagi ya di video Bu Ani yang berikutnya. Di vlog ini Bu Ani akan menyajikan berbagai macam kegiatan ibu rumah tangga, termasuk tips cinta, masak-masak, dan lain-lain. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.